biasa banyak, tapi saya tidak pernah menghilangkan membaca firman. 15 pasal. Makanya saya percaya hari-hari ini saudara, kalau saudara sekarang ada COVID hari-hari ini, siapa yang sekarang justru lebih hubungannya dengan karib dengan Tuhan? Dengan adanya COVID, siapa yang lebih karib lagi dengan Tuhan? Halo? Atau karibnya kalau ada ibadah doang? Halo? Dengan adanya COVID, siapa yang lebih karib dengan Tuhan? Amin. Ini baru hebat saudara. Karena apa saudara? Kalau saudara belajar dari murid Yesus, mana lebih hebat? Murid Yesus itu ketika ada Yesus sama nggak ada Yesus? Hah? Sudah nggak ada Yesus baru hebat. Ketika ada Yesus jadi anak mami dia, dikit-dikit nggak mampu dia. Tapi ketika ada Yesus sudah lihat, ya hebat. Disuruh tidak boleh berbicara tentang Yesus. Aku lebih nurut kamu atau nurut Allahku, melawan dia. Tapi ketika ada Yesus, baru dituduh sama nenek-nenek, kamu juga bagian dari dia. Enggak, saya enggak kenal dia, sampai 3 kali akhirnya ayam berkokok. Tapi ketika dia tidak ada Yesus, karena Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab, dia tahu kelemahan saudara dan saya. Ketika dia tahu kelemahan murid-muridnya, maka sebelum dia naik ke surga, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Yesus, aku akan perintahkan seorang penolong untuk menyertai engkau dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu maka Yesus naik ke surga ditutup oleh awan-awan. Kalimat terakhir itu loh yang harus kita responi hari-hari ini saudara. Amin saudara. Kalimat terakhir Yesus itu adalah kalimat wasiat. Kalau kita punya orang tua kita mau meninggal atau nenek kita, dia ngomong yang terakhir yang saudara pasti ingat-ingat. Itu jalan mana dekatnya Gerage itu ada tanah itu punyamu gitu. Nanti jalan Sudirman itu ada 500 meter punyamu kan gitu. Nanti begitu males sing diinget-inget apa? Ya yang punyamu tadi kan. Karena itu kalimat terakhir adalah warisan. Nah kita anak-anak Tuhan, kalimat terakhir Yesus sebelum naik ke surga, itu ya tadi itu. Aku akan utus seorang penolong yang akan menyertaimu, ya dah, dari Samaria, Yudea sampai ke Cirebon. Saudara harus responi itu saudara. Hari-hari ini saudara tidak akan mampu kalau saudara tidak disertai dengan Roh Kudus. Tidak mampu saudara. Secara daging orang itu tidak mampu. Saya kalau sama istri saya, kalau saya pergi jauh gitu, saya merenungkan itu cuma saya menghibur diri karena Roh Kudus yang selalu menyentuh. Kamu tuh dulu siapa? Sekarang kamu udah bintang 2. Kamu dulu tuh apa? Gitu. Oh iya ya Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan, saya ini siapa? Wong saya itu anak keturunan, ya toh? Papa saya saya orang keturunan, saya salib lagi saya jadi bintang 2. Lah itu kalau ndak orang yang dipilih Allah angel saudara, susah. Jadi kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan gitu, kamu tuh lu siapa? Hari-hari ini saudara, kalau saudara memanfaatkan momentum sekarang ini dengan bergaul karib dengan Tuhan lewat Roh Kudus, saya yakin saudara akan memiliki iman rohani yang luar biasa militannya. Amin. Bukan iman rohani yang rombongan gitu loh, kata Bu Nani bilang itu rombongan, bukan saudara. Tapi saudara memiliki iman rohani yang luar biasa. Saya percaya saudara-saudara yang sekarang ini ada di depan saya, bahkan saya juga ngomong sama anak AOC, anak-anak Tuhan yang ikut Bahtera, orang anak-anak Tuhan itu militan-militan. Jadi sebetulnya kalau membawa firman di depan orang-orang yang militan itu lebih enak. Karena enggak usah baca firman, dia tahu tempatnya di sini. Oh, firman itu ada di sini, udah tahu itu. Yakin. Amin. Sekarang kan sudah jarang orang bawa Bible itu kan. Bible itu apa sih saudara? Kitab apa sih? Kitab
Ya, ada ngomong kitab suci, padahal juga nggak pernah dibikin suci. Dia kadang-kadang ditaruh lemari pun juga debunya banyak, kadang-kadang lupa taruh di bawah kaki juga. Tapi yang jelas, apa yang saudara baca itu semua adalah perjanjian. Jadi itu seperti kitab perjanjian, saudara. Kalau saudara baca dari mulai Adam, itu semua perjanjian. Nah, janji itu bisa terjadi apabila antara yang menjanjikan sama yang dijanjikan kan harus connect, saudara. Bener enggak? Makanya kan di dalam firman waktu bangsa Israel mau disuruh masuk ke tanah Kanaan kan ada perjanjian, kamu enggak boleh mengambil perempuan dari sana dan mengawinkan kepada anakmu laki-laki, dan anakmu perempuan tidak boleh kamu berikan kepada anaknya perempuan sana, kan begitu. Perjanjian. Engkau harus tetap hidup kudus, engkau harus mengikuti alam. Makanya kalau saudara lihat di hakim-hakim kan, ya selalu kan murid-murid bangsa Israel teriak-teriak terus didatangkan hakim. Memerintah 20 tahun, teriak-teriak lagi, mulai miring-miring lagi, datangkan lagi, dia dihantami sama orang Amalek, dihantami sama orang Filistin, teriak-teriak lagi. Terus dipulihkan lagi, kan selalu begitu, saudara. Nah, anak-anak Tuhan itu juga begitu, saudara. Kalau saudara mau menggenapi janji, maka saudara harus meresponi dengan orang yang memberi janji, kan gitu. Kayak saya misalnya mau pergi sama si siapa nih yang kembar nih, Luki. Luki itu dulu masih kecil gini, aku sudah di sana di Gatot Subroto nyender di kamar mandi di depan itu dulu, itu masih kecil-kecil itu. Ya, kalau aku janji sama Luki, Luk nanti ketemu saya begitu. Di mana? Di Ayam Pringgondani misalnya gitu. Kalau Luki nggak meresponi janjiku, dia nggak teko, kan perjanjian itu nggak jadi loh, saudara. Maka antara saya dengan dia kan harus connect. Oh iya, jam berapa kok? Engkau jam itu ya Luk ya? Iya jam itu. Nek dia teko jam 09.00 kan salah dewe. Kan nggak terjadi janji itu terjadi. Amin, saudara. Kan harus connect. Komitmen kita terhadap janji itu. Nah, ayo kita belajar. Kemarin saya lihat khotbahnya Bu Nani jam berapa itu membicarakan tentang Musa, bagaimana kemuliaan itu 7 hari dia membawa 70 orang dengan Yosua dan dia dipanggil setelah hari ke-7. Saya tuh ngikuti terus, walaupun saya tuh ada amin 7 kali, ada amin 5 kali, ada amin 9 kali, wakeh amin itu. Saya sampai salut dengan anak-anak itu, luar biasa, saudara. Saya ikuti terus pagi-pagi itu jam setengah 6, jam 5 itu udah amin 7 kali, amin 5 kali, amin 9 kali. Militan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan itu mengerti bahwa janji Tuhan ini harus digenapi. Amin, saudara. Nah, malam hari ini sampai jam berapa saya nggak tahu khotbahnya. Saya bukan pendeta, nggak ngerti khotbah sampai jam berapa nih. Waduh, lagi sampai bablas kan. Saya nggak pakai sepatu punya pengalaman baik. Saya pernah diturunkan sama Pak Petrus Hadi, jenderal, jangan pakai sepatu. Nggak boleh, mudun aku. Makanya saya tadi tak lihat dulu, nggak pakai sepatu. Maka saya langsung nggak pakai sepatu. Itu hanya pendeta yang berani nurunkan jenderal itu ya Pak Petrus Hadi itu. Udah naik sudah gini, sudah penyembahan, tahu-tahu naik dia, dibisik. Sepatunya copotan. Copot tuh, langsung saya turun lagi, saudara. Nggak ngerti ya. Nah, tapi pengalaman itu membuat tadi nggak pakai sepatu, makanya tak lepas sepatuku, saudara. Jadi saya nggak pakai sepatu, sudah punya pengalaman, jangan sampai diturunkan Bu Nani aku nanti. Sepatunya copotan. Nah, saudara-saudara, hari ini ayo kita belajar, saudara, dari siapa? Abraham. Abraham itu kan anaknya siapa sih? Terah. Terah anaknya bapaknya Terah namanya kan kayak anaknya Terah. Bapaknya Terah itu kan Nahor. Nahor punya anak namanya Terah. Terah punya anak namanya Abraham, Haran, dan Nahor lagi. Lu bapak kok apa lah? Aku cucunya soalnya. Jadi Abraham itu punya saudara kan 3 saudara. 1 mati, Haran. Makanya kenapa kalau saudara baca kenapa Terah itu terdampar di Haran? Mergo dhek eling anake iku terus lho. Makanya dia nggak mau pergi dari Haran. Tempatnya kan Haran sama
dengan bapaknya Lot. Makanya Lot ikut Abraham. Amin saudara? Nah saudara kalau pengen menggenapi janji itu, belajar kayak Abraham saudara. Walaupun secara khusus Abraham tidak menikmati, tapi kalau saudara baca terus sampai keturunannya, saudara akan tahu mengapa kok Yosua kan gitu kan. Karena Yosua kan Efraim. Nah kenapa kok Efraim? Ya karena anak Yusuf, makanya dipilih. Sama dengan anak Enoh kan. Kenapa kok Abraham? Karena Abraham keturunan dari Sem, bukan keturunan dari Ham. Kalau Ham dia keturunannya Kanaan. Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh saudara. Saudara selalu belajar Alkitab itu. Sudah sampai situ harusnya. Supaya saudara meresponi, oh ya kalau gitu aku seperti Abraham. Kenapa dia kok bisa destinya destininya nyampe dia. Banyak orang yang ketinggalan di luar, nggak ikut, nggak ngalami. Coba baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Saya pengen cepat. Kemarin Bu Nani ngomong, kok tuh cepat, gitu kan? Malah pagi-pagi tak lihat di TV itu, wow Bu Nani, cepat anak-anak muda, itu teknologi, kan gitu. Teknologi katanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Next. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin saudara. Bagaimana Abraham ini harus keluar dari kenyamanan itu saudara. Dia harus tinggalkan semua karena Allah yang memerintahkan dia. Amin. Kalau saudara mau menggenapi firman, saudara harus berani bayar harga untuk meninggalkan kenyamanan dunia itu saudara. Saya percaya Abraham ini waktu dia ada di Haran itu kan di sana penyembahan berhala semua saudara Mas ya. Tetapi Allah berfirman khusus kepada dia, tinggalkan tempat itu, berangkatlah engkau ke tanah yang kujanjikan. Bagi kita yang sudah tinggal hidup nyaman, untuk digeser sedikit aja belum tentu mau saudara. Sudah terlanjur nyaman saudara. Banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu. Ketika mendapatkan posisi yang sudah enak saudara, dia digeser sedikit, dagingnya yang muncul, ora enak gitu. Saya tetap di sini. Kenyamanan itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa menggenapi janji itu saudara. Kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel, saudara baca di dalam Ulangan 8 ayat 2, Tuhan itu punya maksud walaupun dia disuruh jalan-jalan 40 tahun. Aku punya maksud untuk merubah sikap hidup kita. Kalau Bu Nani kemarin bilang dikikis, dipotong. Kenyamanan itu juga gitu saudara. Kita harus rela dipotong oleh Tuhan terhadap hal-hal yang menurut kita itu sudah sangat nyaman. Anak-anak Tuhan mulai sekarang harus belajar seperti itu. Mungkin kondisi kita sekarang ini kok nggak nyaman ya. Tetapi saudara tidak akan dibatasi untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika saya melihat streaming saja, saya sama istri saya bisa menangis. Saya lihat streaming saya bisa dilawat Roh Kudus. Bisa merasakan hadirat itu saudara. Membuktikan bahwa kondisi kenyamanan kita itu tidak seberapa ketika saudara dilawat Roh Kudus. Nah, Abraham diperintahkan keluar oleh Allah untuk meninggalkan habitnya dia. Nah, kita juga seperti itu saudara. Ayo hari-hari ini, jangan kalau saudara hidup sekarang nyaman-nyaman, aku sekarang gereja sudah jarang. Wah, saya gak gereja enggak apa-apa. Sekarang mau bangun siang-siang juga enggak masalah.
Ya toh? Gereja sudah ndak ada, wis baca Alkitab ya ndak usah. Tinggalkan kenyamanan saudara. Ayo kita harus kembali bahwa Allah kita ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Allah kita ada di tengah-tengah kita. Bangun pagi itu nggak enak saudara. Apalagi kalau saya tinggal di Lembang, paling enak tuh narik selimut, tahu nggak? Narik selimut sikile dilipet gini, wih paling enak saudara. Tapi kalau ikut dituruti saudara, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa meresponi firman. Fajar pagi hari hanya dinyanyikan di mulut-mulut kita saja. Ayo kita song-song fajar pagi hari, dan Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ayo tinggalkan kondisi sekarang, kenyamanan kita saudara. Amin. Bangun pagi sendiri, buat mesbah keluarga sendiri. Amin saudara. Karena menghadirkan Tuhan Yesus itu enggak sulit. Lebih sulit menghadirkan pendeta, tahu enggak? Iya, pendeta, kalau pendeta gede, kalau kamu undang bisa, jemaatmu piro? Hospitality siapa? Ngoten jemput aku sapa? Ngetero aku sapa? Terus aku turun ndi? Akomodasine piye? Nah, Tuhan Yesus kan nggak ngomong gitu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat aku hadir. Cuma cukup 2 dan 3 orang tok loh saudara. Gak angel toh? Gampang kan menghadirkan Yesus? Gampang kan? Hadirkan lewat mesbah keluarga saudara. Memang gak nyaman pagi-pagi itu, nah, tapi memang Tuhan izinkan itu. Amin. Ayo saudara, genapi firman Tuhan. Mulai sekarang ayo tinggalkan kenyamanan yang sifatnya daging. Amin saudara. Saudara mendapatkan itu, damai sejahtera dan sukacita dari Allah akan melingkupi hidup saudara dan saya. Dan Mazmur 91 tergenapi dalam hidup saudara. Kan? Yang bernaung kan, berteduh, enggak Pak, aku maunya hujan-hujan. Sesono aja kalau masuk angin, suruhnya berteduh kok. Berteduh dan bernaung kan gitu. Amin. Woconen lon-lon itu bunyinya kan gitu. Ya toh? Yang bernaung dan berteduh itulah yang akan terbebas dari sampar, jerat penangkap burung. Nah saudara maunya sendiri terus kok. Ini kok kanannya mempelai wanita. Coba saudara lihat mempelai wanita kalau mau dipacai, dia kan harus duduk diam, ya toh? Terus seret, kan nurut. Masuk nih, seret, nget, ini serene kabeh nanti. Mempelai wanita kan harus duduk manis, meneng. Amin. Siapa yang mau jadi mempelai wanita tapi mau sakar PDW, dibengesi lah kayak gini. Besok kemana-mana saudara, dikasih ini bisa lari sini-sini saudara. Amin. Duduk manis, amin. Bernaung dan berteduh di bawah kepak sayapnya, maka engkau akan terluput dari sampar dan jerat penyangka burung. Amin saudara. Mau hari ini mulai hilangkan kenyamanan itu. Ayo saat teduh misbah keluarga dibangun, maka saudara akan menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah saudara. Yang kedua, coba Kejadian 13 ayat 8. Perjanjiannya harus digenapi saudara. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita adalah kerabat. Abraham tidak mau ribut hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Amin. Seberapa banyak anak-anak Tuhan ini kalau ribut, apa ada ribut yang dimulai dari yang langsung beleduk gitu kan, enggak kan? Mesti yang kecil-kecil. Suami istri kalau ribut apa gara-gara istrinya ngedono genteng sak rumah, atau gara-gara istrinya apa namanya ngergaji pintu, kan enggak saudara.
Mesti kecil-kecil toh. Halo? Yang keras itu pasti korban, saudara. Hal-hal yang sepele itu loh saudara, mulai sekarang ayo saudara fokus kepada perjanjian yang lebih besar. Amin. Sing sepele-sepele itu wes dihilangkan, didelete saudara mulai sekarang. Jangan yang kecil-kecil menjadi terus akhirnya terdeposit, habis deposit terus di debet. Ya sudah ke pengadilan agama akhirnya. Ayo saudara mulai belajar hal-hal yang sepele ini dihilangkan. Kita tidak lagi membicarakan hal-hal yang sepele saudara. Amin. Karena perjanjiannya lebih besar dari segala-galanya. Kita hanya mendapatkan sesuatu yang receh-receh. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang dilihat oleh mata itu sifatnya sementara. Tapi yang dilihat oleh hati itu yang sifatnya kekal. Abraham memandang sesuatu yang ilahi. Dia tidak mau ribut dengan hal-hal yang kecil, saudara. Yang ilahi itulah yang menjadi goalnya dia. Maka kalau saudara baca, lihat ya Kejadian 13 ayat 10, lihat beda pandangannya antara Abraham dengan Lut. Lihat saudara, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lut melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti atau taman Tuhan. Seperti Lot hanya melihat sesuatu yang hanya seperti. Hari-hari ini anak-anak Tuhan jangan melihat sesuatu yang seperti, kita mau yang original. Lot memandang sesuatu yang seperti, seakan-akan saudara kalau sudah di dunia ini nyaman, seperti aku hidup seperti Taman Eden. Enggak, saya mau hidup di dalam Taman Eden. Bukan seperti, imitasi itu namanya. Kita kepengen yang original saudara. Karena yang seperti itu adalah imitasi, palsu. Kita menginginkan janji Allah itu yang original. Saya tidak tiba-tiba seperti ini saudara. Godaan saya luar biasa. Baik dari segi jabatan, baik dari segi materi, baik dari segi pergaulan, cemoohan dan macam-macam. Jatuh bangun saudara. Hanya karena Allah Roh Kudus yang selalu memampukan saya, maka saya pegang integritas saya itu. Memang tidak enak saudara. Dicopot jabatan tuh tidak enak saudara. Hanya mempertahankan integritas itu loh saudara. Nggak dikasih jabatan keluntang kelantung, sendok di sini dicopot, hanya pakai pangkat keluntang kelantung. Orang boleh memandang saya sesuatu, rasain lu katanya. Tapi aku bilang, aku akan menikmati. Tiba waktunya, tidak seperti yang kau nikmati saat ini. Karena kau nikmati saat ini, itu tidak original. Makanya banyak anak-anak Tuhan melihat sesuatu yang hanya seperti. Kayaknya kok nyaman ya orang itu ya. Padahal di dalam rumah tangganya itu ribut tok, perang Malvinas tok. Kelihatannya kok rukun ya gitu. Tapi sesungguhnya di balik itu muncul masalah. Hari-hari ini anak-anak Tuhan harus minta janji Tuhan yang original. Amin. Saudara jangan mau dijanjikan oleh hanya isapan-isapan jempol. Wah kamu nanti ini, wah enak, kamu nanti ini enak. Abraham tidak mau yang seperti itu.
dia melihat bukan yang seperti Taman Eden, tetapi dia melihat secara rohani. Dia melihat betul-betul tanah perjanjian. Amin, saudara. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Lali. Yang kedua lupa. Apa yang tadi yang pertama? Ulangi lagi nanti. Tinggalkan hal-hal dari kenyamanan daging loh, saudara. Amin. Mau bersekutu ya, memang gak enak bangun pagi, ayo kita harus mau, saudara. Amin. Yang kedua apa, saudara? Jangan suka berantem dengan hal-hal yang kecil, yang sepele itu loh, saudara. Itu bukan anak Tuhan. Amin. Kita harus mau, saudara, membicarakan yang lebih dahsyat lagi, bukan yang receh-receh. Percuma kita, saudara. Pertumbuhan iman kita rohani cuma stuck sampai di sini. Tidak mengalami kedahsyatan Allah hari demi hari. Saya makanya kalau saya nih tanya istri saya, yang aku kalau mau kesaksian tentang berkati aku izin nih. Tapi aku lebih suka aku tuh kesaksian tentang pemulihan karakterku tuh loh. Aku lebih suka. Ketika saya masih terus berantem terus sama dia, itu yang jadi wasit ya Pak Yusa itu. Mau jam 10 malam ya datang sama Tante Yusa itu. Gara-gara dia. Engkau nakal itu, engkau saya dihakimi itu. Woi memang nakal nakal. Jam 10 malam pun ya sudah, tumpangi tangan berlutut ya tangi-tangi saya. Sesuk ya ngono meneh. Gak sampai umur seminggu itu, begitu lagi. Ya larinya ya ke Pak Yusa lagi. Mau siang kuat, jam berapapun datang itu. Masih tak ingat pakai Mazda yang kayak iwak cucut itu loh, 262 atau berapa warnanya putih. Weng, Pak Yusa datang. Apa meneh kowe min? Nakal itu. Mati aku. Jadi aku lebih suka menyaksikan bagaimana perubahan karakter itu loh, yang paling penting, saudara. Nek berkat aku wis ora tak critakno wis. Nek selevel saya, nek podo-podo wis mesti kalah deh ya, Mbak. Hikmat Allah ada dalam hidupku. Orang bisa mencari aku ndak nyari dia kok. Hanya istri saya kan. Nanti kalau saudara lewat teater ada 10 hektar apa namanya kebun teh yang doser saya. Ngono ku wis gak tak critakno sing ngono niku. Kadang-kadang isin kok pamer. Lah tapi nek gak pamer lah, tapi memang itu karya Allah kok ujuk-ujuk no. Kok mak tiba-tiba ada orang ngejak partner sama saya dan saya punya otoritas. Lho ayo dilakoni. Jadi dulu saya alergi dengan omongan, wah mosok sih, oh mosok. Tapi sekarang setelah saya ngalami, itu mak bedunduk. Tahu-tahu orang itu siapa saya nggak ngerti, saudara. Tadi juga istri saya masih ngingetin saya waktu saya jual rumahnya orang Bengkulu itu, ditawarkan apa 7M, 8M nggak laku-laku. Saya tawarkan 11M laku. Lah itu ke mama bedunduk, saudara. Itu kan di luar nalar kita. Dia tawarkan rumah Yan O itu ke orang Cirebon, Pekalongan, Tegal, nggak ada yang mau. Saya tawarkan orang Semarang langsung mau. Karena apa? Anaknya mergo mau nikah dikasih kado rumah itu. 11M orang ditawar atau dibayari. Lah itu kan mak tiba-tiba nih orang Jawa bilang mak bedunduk. Gitu-gitu aku malu sebetulnya, saudara. Tapi ya memang Allah itu sanggup merubah pola pikir kita. Makanya kenapa merubah fisik itu gampang, saudara. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel dirubah fisiknya berapa tahun? 430 tahun kan dari budak menjadi prajurit. Tapi kan tetapnya bebal. Untuk merubah mindsetnya berapa tahun lagi dia?
supaya pinter perang, punya skill. 40 tahun muter so perang terus kan. Tapi apakah Allah masih puas? Enggak. Merubah itu perlu waktu ternyata. Akhirnya berapa tahun dirubahnya? 70 tahun. Dibuang ke Babel itu. Oke, siapa yang lari ke Mesir? Kamu dikejar Nebukadnezar, pedang kamu dimakan pedang. Tetap harus tunduk sama Raja Babel. 70 tahun merubah dia itu luar biasa. Amin saudara. Saya lebih senang itu merubah ini karakter ini yang bengak ini menjadi ngerti orang gitu loh. Saya dulu kan bengak saudara, hanya istri saya tuh. Karena aku dididik 4 tahun jago perang, jago masak, jago nyapu, jago ngepel, jago nyuci, jago nyetrika, semuanya bisa. Akhirnya saya nggak butuh dia. Kalau dia ribut sama saya, udah aku mau pulang. Jawaban saya cuma satu, naik bis atau naik pesawat, cuma gitu saya. Nggak tak gondelin, enggak saya gondelin, aku jago segalanya kok. Suruh bikin nasi goreng gampang, tinggal dikeprek aja tuh daun bawang putih, udah jadi nasi goreng kok. Nggak butuh orang saya dulu. Kalau dia mau pulang, mau mati itu dulu, coba tanya Pak Yusak. Kalau Pak Yusak denger mau mati saya tak siap nopo. Ini ada gunting, nah ini baygon, nah ini tampar. Saya mau pergi sesuai kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Gitu. Bengak sudah, bengak nemen itu sudah. Itu tidak ada orang yang bengak kecuali saya, karena saya nggak butuh orang. Karena aku bisa segalanya. Merubah itu. Bagaimana kepahitan anakku yang namanya Yosua itu. Waduh. Kepahitannya setengah mati. Kalau saya latihan ke Batu Raja, wah seneng ya sama maminya. Papi latihan ke Batu Raja berapa bulan? Sebulan. Wah enak. Begitu nyampe, kok cepet ya? Loh, kok cepet? Begitu pulang, papi kok cepat. Nah, kalau sudah ada anak ngomong gitu, ngoco. Sing salah anak itu sampean itu, ngoco. Saya dulu gitu. Kalau mau latihan seneng dia, tapi begitu sudah pulang maminya, Dek, itu papi besok pulang. Kok cepet ya katanya. Lah apa enggak bengak kita? Dia aja hidup sama saya enggak nyaman, saudara. Amin. Tapi kalau sekarang dia di Australia, seminggu dia video call sama saya, gimana? Wah itu. So peneng, kangen sama saya dia. Apalagi yang perempuan juga yang di Australia loh. Elek-elek gini anaknya Australia 2 sekolah di sono, saudara. Tuhan yang nyekolahkan itu. Itu juga nggak yakin mak bedundu itu, tanya istri saya itu. Hanya menolong sedikit tapi ngekei akeh sampai sekolah di sana, sampai saya nggak mampu mikir itu. Jadi kita saudara merubah ini loh saudara yang paling penting. Amin. Mau saudara-saudara merubah? Mulai sekarang ayo. Tidak lagi kita ribut dalam hal-hal yang kecil. Ayo kita mulai hidup dalam perjanjiannya. Itu yang menjadi goal kita. Amin. Oma, opa, engkong, ayo wis ora waktunya kita ribut hal-hal yang kecil. Gara-gara melotot odol ada berantem. Gara-gara lupa nutup kran aja berantem. Gara-gara salah naruh iki berantem. Iku wis receh wi. Ora waktune itu. Amin. Saya kalau ngomong sama istri saya loh, yang orang Indonesia ini dipikir kita bisa stroke. Lah gimana toh? Lah orang Indonesia itu saking ramahnya. Orang jelas loh, naik mobil kok kayak iso semut, mandek ini lho ning tengah dalan lah mbek ngomong-ngomong. Lah iki ning guri lho. Pantin-pantin dia bisa berhenti. Kira Indonesia nek dipikir terus iso stroke kita nih. Wis ora usah dipikir wis biyen wis dinikmati wae wis. Amin saudara, nyelip pun kadang-kadang isek mandek buka kaca mbek omong-omongan padahal dek gak sadar ning tengah dalan. Saking ramahnya orang Indonesia. Lah nek mbok pikir terus stroke, saudara. Amin. Nah, istri saya sudah puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
wis rasa dipikir, malah stroke, Bu. Amin. Amin, saudara. Wis rasa dipikir sing receh-receh, ngotor-ngotori otak. Amin. Pokoknya setiap hari ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Itu yang lebih penting. Yang terakhir, yang keempat, Kejadian 14 ayat 14, Pak. Saudara akan menggenapi janji itu. Langkah demi langkah ayo kita introspeksi. Yang kita masih tidak mau meninggalkan kenyamanan, karena daging ini yang membuat kita tidak nyampe kepada destiny kita. Ayo mulai sekarang kita harus kikis, kata Bu Nani. Potong. Memang dipotong itu gak enak, dikikis itu ora enak, srok, dipasrah, srok, karena ide, tapi sakitnya setengah mati, potong. Ya, Kejadian 14 ayat ke-14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Peristiwa ini adalah ketika Lot ada di tengah-tengah itu, dan Sodom dan Gomora berperang dengan raja-raja di sekitarnya. Sikap Abraham tidak menjadi orang yang pendendam, saudara. Walaupun dulu kamu pisah sama saya itu gara-gara berantem. Kalau sekarang kejadiannya ada dalam diri kamu, ngapain aku ngurus kamu? Sikap Abraham tidak seperti itu. Dia tetap mengasihi Lot. Amin, saudara. Hari-hari ini, ayo saudara, kita tanggalkan kepahitan yang ada dalam hidup kita. Ayo kita tanggalkan rasa sakit hati dan dendam kita. Mertua terhadap mantu, mantu terhadap mertua, besan terhadap besan. Ayo kita berdamai. Kita tidak lagi memiliki akar-akar pahit. Potong itu akar-akar pahit. Amin, saudara. Saya dulu juga punya akar pahit sama mertuaku, saudara, jujur. Karena dulu mertuaku itu kan ngene, nganggo pluk ngene. Nah, dhek elok aku. Dia paling pantang sama saya, saudara. Itu namanya foto yang 10R gagah akabri ini bisa jadi 2x3 kok. Dicetak orang, bukan disobek-sobek. Padahal foto gedenya segini bisa jadi ukuran 2x3, mungkin kecil-kecil. Tapi karena istri saya baik sama saya, tapi kan saya tahu, saudara, kalau itu belakangnya diselotip, saya tahu mergora lambiku kok rondok miring. Yang itu fotoku mbok pasang meneh ya, saking menutupi kebaikannya kepada saya. Walaupun yang nyobek mertuaku itu, tapi istriku belakangnya diselotip, saya tahu. Tapi karena nyelotipnya nggak sempurna, jadi rambiku londok merot ini. Tapi aku tahu yang itu fotoku kok lambiku kok londok merot, ternyata sama dia ditemplek meneh gitu loh, saudara. Ada nggak rasa sakit? Sewakit, saudara. Nah, itu terus bawa sampai sekarang, apalagi kadang-kadang masih menceritakan. Nah, itu loh nanti, saudara. Jadi istrinya Lot mengengak ke belakang terus, saudara. Mulai sekarang ayo kita kikis itu, kita potong akar-akar pahit itu. Amin. Abraham sekalikan berpisah dengan Lot gara-gara berantem. Tapi ketika Lot itu mendapat masalah, Abraham mengerahkan seluruh pasukannya untuk membantu. Tidak ada dendam, tidak malah syukur, rasakno. Kamu dulu milih yang di situ, trimonen dewi, enggak.
Abraham tidak terucap seperti itu, tapi dia memotong akar pahit, memotong rasa dendam, memotong rasa sakit hati. Amin saudara. 4 hal ini yang saudara bisa sampai kepada destiny saudara. Saudara masih punya dendam, saudara masih punya rasa sakit hati, saudara masih selalu berhantam dengan hal-hal yang receh, yang tidak mutu, saudara nggak akan sampai ke tempatnya. Ayo kita fokus kepada Yesus. Pujian dan penyembahan mengatakan sekalipun kau dalam badai yang bergelora, engkau tetap fokus kepada Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air bukan karena kesaktiannya, tapi karena Petrus memandang Yesus. Tetapi ketika Petrus pikirannya sudah angin sepoi-poi basah, dia mulai tenggelam. Ketika dia tetap fokus memandang Yesus, aku tidak peduli dengan urusan kecil ini, aku tidak peduli diomongi siapapun, aku tetap mandang Yesus, maka segala sesuatunya akan terkikis dengan habis, dan kita terus melaju sampai ke destiny kita. Amin saudara. Ayo saudara, mulai sekarang pikiran kita, mindset kita, kita ubah menjadi orang-orang yang fokus pada Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara.